awal, pertengahan hingga akhir dari kami hari ini, semuanya yang untuk kamunya tahu. Kita semua yang bisa beribadah, mari sama-sama katakan amin. Oke, jemaat Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Yang di ruko boleh bangkit berdiri, kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kuasa Raja Mulia, menakluk musuh, bawa pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi diberi kuasa Raja Mulia, menakluk musuh, bawa pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bersama Tuhanku, kita beri yang di ruko boleh silakan duduk kembali. Tuhan Yesus baik banget, benar nggak, saudara?
kita ada di hari-hari yang sebenarnya menakutkan gitu ya. Orang-orang di sekitar kita terus mendengarkan berita-berita yang gak enak gitu, bikin kita khawatir. Tapi satu yang pasti, penyertaan Tuhan itu gak pernah sekalipun meninggalkan kita gitu. Jadi ya apapun yang terjadi, kita percaya kalau kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Baik, jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Jadi mari kita semua masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Terjadi dalam hidupku ini, tak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah meragukan janji-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah meragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sempurna
Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami boleh merasakan hadirat lawatan-Mu menyertai setiap kami. Terima kasih atas hari-hari yang kami lewati. Kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, tetapi hidup kami mau pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Jadilah seperti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Karena kami percaya apa yang Tuhan kerjakan untuk hidup kami yang terbaik dan yang sempurna. Kami berdoa di dalam nama Yesus, curahkan kuasa urapan. Biarlah kami boleh dimerdekakan di dalam Kristus. Yang sakit Dia boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan di dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan, ada kuasa-Mu yang akan menjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan hati kami menjadi ladang yang siap ditegur oleh firman-Mu. Karena itu berbicaralah kepada kami semua dan kepada hamba-Mu. Hamba-Mu tidak bisa berkata-kata apalagi merangkai kata. Tetapi satu hal yang hamba percaya, bahwa kalau Engkau ada di tempat ini, maka Engkau akan berbicara lewat hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap. Yang percaya sama-sama katakan, haleluya. Salam saudaraku, salam saudara buat yang baru datang dan saudaraku, Adupung, ya, Dini, dan bahkan keluarga yang lain yang beribadah secara online. Saya percaya bahwa ada kuasa penyertaan yang sempurna daripada Tuhan yang menyertai hari-hari kita, sehingga kita pada saat ini boleh bersekutu bersama-sama dengan Tuhan dan saudara dengan iman kita. Amin. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang hati hamba. Kalau kita mendengar tentang hamba, pastinya sesuatu yang kurang enak lah kita dengar di telinga kita. Karena apa saudaraku? Sebagai manusia, gitu ya, yang pastinya setiap orang mengharapkan sesuatu yang posisinya di atas. Misalnya kalau dunia kerja, kalau bisa saya jadi manajer lah, supaya saya bisa menuntut apa, ada bawahan, saya bisa perintah-perintah gitu ya. Atau tidak, yang lebih ngiri lagi kalau bisa saya menjadi raja lah. Saya tahu sendiri ya, saudaraku, kalau seorang raja ya, yang pastinya kalau dia akan menganggap bahwa hambanya itu ya tidak berguna bagi hidupnya, hanya tahu menuntut apa yang menjadi keinginannya. Ya, kita lihat sama-sama apa arti hamba. Saudaraku, dalam bahasa ya, Yunani itu doulos. Doulos itu berarti bahwa dia adalah budak, hamba atau pelayan. Kata yang sama juga di dalam Perjanjian Baru, ya, itu ebed, artinya sama juga. Dia adalah budak, hamba atau pelayan. Jadi saudaraku, budak atau pelayan ini adalah mereka adalah yang sudah menjadi milik orang lain. Dan hidup mereka sepenuhnya adalah menjadi milik orang lain.
hidup mereka ada dalam kuasa orang lain, yaitu Tuhannya atau pemimpinnya. Jadi saudaraku, ketika seseorang menjadi milik orang lain, berarti orang tersebut tidak lagi mempunyai hak apapun, apalagi menuntut persamaan hak. Ketika seorang menjadi hamba dan menjadi milik orang lain, maka hamba tersebut tidak mempunyai kemerdekaan, apalagi bebas berkeliuran di dunia. Jadi hak hidupnya itu adalah milik tuannya. Terserah tuannya mau perlakukan hamba itu seperti apa, terserah dia. Ngeri ya, kalau jadi hamba itu, ya memang ngeri. Ngeri saudaraku. Karena apa? Kita tidak mempunyai apa selain daripada kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ketika hamba menjadi milik orang lain, maka tidak ada satu hal yang diinginkan. Hanya bisa berkata, ya Tuhan, aku ini hamba. Aku mau melakukan apa yang Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang mau jadi hamba di sini? Pasti saudara tidak mau jadi hamba orang dunia ini. Kalau saya bilang hamba Tuhan, pasti saudara angkat tangan semua. Kenapa? Kenapa? Menjadi hamba atau budak orang di dunia ini itu mengerikan. Karena saudara tidak akan diangkat. Dan hanya melakukan apa yang diangkat. Tetapi kalau saya bilang saudara hamba Tuhan, dia. Karena sekalipun kita hamba di dalam Tuhan, tidak adalah orang yang merdeka yang melakukan apa yang dilakukan. Amin saudaraku, mari kita lihat hati seorang hamba. Di dalam Lukas 1 ya, ayat 38 tentang Maria. Kita baca sama-sama. Ya sudah ada di slide-nya. Lukas 1 ayat 38. 1, 2, 3. Lalu kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan. Saya percaya Maria adalah orang percaya. Alkitab memang tidak menulis secara detail siapa atau apa latar belakang Maria. Tetapi satu hal yang saya percaya, Maria adalah seorang percaya. Yang walaupun pada saat itu, kalau orang Nazaret Galilea itu kan orang-orang yang apa ya, kebanyakan orang bawahan. Gak ada yang kedudukannya tinggi lah. Artinya mereka hanya pelayan, menjadi orang. Jadi hidup hamba itu mereka sudah terbiasa. Tetapi ketika Maria mendengar pesan, ia menyadari betul bahwa aku ini adalah hamba. Ketika malaikat Tuhan, kamu akan melahirkan seorang anak, mengandung dari Yesus. Jadi ketika malaikat Tuhan itu datang, Maria baru menyadari bahwa sesungguhnya dia adalah hamba Tuhan. Nah saudaraku, kadang-kala kita sebagai manusia tidak sadar. Kita hidup seenaknya, gitu ya. Kita tidak tahu sebagai hamba ini, ya, bahwa kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Bahkan kita tidak sadari hari demi hari. Padahal kita ini hamba. Seharusnya kita berkata bahwa jadilah seperti apa yang kau inginkan dalam hidupku. Seperti apa kata Maria. Maria menyadari betul, gitu ya. Ketika dia menjadi hamba Tuhan, dia hanya mau melakukan itu menurut perkataan. Jadilah padaku seperti apa yang kau mau Tuhan. Ini aku hambamu. Pakailah, perintahlah. Terserah Tuhanlah sudah. Artinya ada kata berserah kepada dia. Saudara pernah enggak? Mungkin dalam pekerjaan. Ya udahlah, jadilah sudah seperti apa kata sesuai.
Susah saudara untuk berserah. Tetapi ketika Maria menyadari hidupnya bagi Abraham, ya sudahlah Tuhan. Karena dia percaya apa yang terbaik itu pasti Tuhan lakukan. Karena dia juga tahu bahwa hidupnya bukan milik dia. Dia tidak bisa mengambil keputusan, Tuhan jangan dulu lah. Saya ini kan masih perawan. Apalagi saat itu Maria sudah mau. Mungkin orang-orang di sekitar berkata, Maria, ada siapa? Orang mengucilkan dia, saudara. Ada siapa itu? Belum menikah dan percaya. Rasa malunya itu seperti apa sih? Bahkan dalam budaya bahwa kalau orang ya hamil di luar nikah itu bisa nyawa Tuhan. Bertemu aja sudah susah pada zaman itu, apalagi hamil. Yang pastinya ketika Maria berkata, ini aku Tuhan, ada satu risiko yang harus ditanggung. Mungkin saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, saya harus melayani Tuhan. Mungkin di dalam konsep orang-orang di sekeliling itu, dia lagi. Ngapain dia bingung? Ngapain dia pun datang? Kita bisa orang hamba Tuhan, dia hanya mau taat saja. Apa yang sudah diputuskan atau apa yang Tuhan berikan. Tidak seperti murid-murid Yesus pada saat itu. Murid Yesus tidak menyadari bahwa mereka adalah hamba. Bahkan seorang ibu dari satu orang murid Yesus berkata, Tuhan, kalau suatu saat engkau menjadi raja, ya berikanlah kedudukan buat anak-anak mereka. Ya kalau bisalah si siapa? Petrus jadi panglima lah, jenderal lah. Atau Yudas jadi bendahara negara lah, keuangan lah. Ya. Atau yang lain mempunyai kedudukan. Matius jadi pegawai cukai kepalanya. Pasti memiliki satu harapan baginya menjadi hamba. Karena apa? Mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka adalah hamba. Padahal menjadi hamba itu di hadapan Tuhan itu sangat berat. Karena apa? Kita adalah raja yang melayani. Raja yang melayani itu. Karena kehidupan ini harus bergantung saudara. Tuhan hamba, raja hamba. Siapapun kehidupan saudara pasti jadi hamba. Mau presiden pun dia juga hamba. Yang melayani orang miskin lagi, ya kan? Melayani orang-orang lemah lagi, sesuai dengan peraturan. Apalagi kita yang menjadi hamba Tuhan, kita harus menyadari itu, saudara. Jangan kita menuntut lebih, ya, karena kita tidak punya apa-apa ya. Tetapi mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan melayani itu jauh lebih baik. Amin. Melakukan apa yang Tuhan mau jauh lebih berharga. Karena Tuhan memandang kita bukan memandang kita seperti orang-orang dunia ini. Kalau orang dunia ini ya pastilah. Mungkin kita tidak bisa, kita lemah, banyak kekurangan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, apa yang kita lakukan itu pasti berkenan di hadapan. Itu saudara. Saya jujur saudaraku bahwa ketika dipercayakan suatu pelayanan di Komsel, ada begitu banyak kekurangan. Siapa di sini yang sempurna untuk melayani? Saya rasa tak ada. Mungkin ketika kita pulang bekerja kita capek. Wah ini Komsel lagi. Ya harus beribadah lagi harus.
Capek saudara. Tetapi ketika saya menyadari bahwa saya ini hamba yang tidak berguna. Hamba yang tidak berguna. Matius 17 ayat 10 mengatakan, kami ini hamba yang tidak berguna. Kami hanya bisa melakukan apa yang harus kami lakukan. Mungkin tidak sempurna. Tetapi saya mau melakukan itu. Sekalipun mungkin hati saya rela-rela. Suka tidak suka. Mau tidak mau. Tepat tidak tepat. Saya mau melakukan itu. Karena apa? Saya mau melakukan itu Tuhan. Saya menyadari bahwa saya ini hamba. Saya mau melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Saudaraku, mari kita menyadari tiada siapa kita di hadapan Tuhan. Kesadaran diri menjadi hamba Tuhan itu Tuhan. Ada begitu banyak hamba Tuhan. Wih, kalau sudah menjadi hamba Tuhan, bersih. Akhirnya jemaatnya datang, waduh, hebat. Aduh, ayo dituntunnya untuk bawa ke Tuhan. Suatu penghormatan yang luar biasa. Tetapi kita marilah menjadi hamba Tuhan yang hanya menyenangkan Tuhan. Sekalipun kita tidak dipandang, tetapi dalam pandangan Tuhan kita adalah orang-orang yang Tuhan. Amin. Apa yang menjadi gaya hidup hamba? Kalau kita lihat, ya, gaya hidup hamba adalah melayani. Dalam Lukas 17 mengatakan tadi yang saya bilang bahwa aku ini hamba yang tidak berguna. Kita tetap melayani semua. Mau tidak mau, lakukan saja. Seperti perumpamaan Yesus tentang dua anak laki-laki. Dia berkata bahwa ketika dia tanya siapa yang mau melakukan satu hal, anak laki yang pertama berkata begini, saya mau. Ketika akhirnya dia tidak melakukan. Tetapi anak laki yang kedua berkata, saya tidak mau Tuhan. Tetapi akhirnya dia melakukan. Manakah dia yang lebih dibenarkan oleh Tuhan atau yang benar di mata Tuhan? Dia yang banyak mahal. Nah, hati hamba seperti itu semua. Lakukan saja apa yang menjadi dipilih. Tuhanlah yang melihat. Baik itu benar. Oleh karena itu saudaraku, melayani. Kalau saudara mau melayani Tuhan, yang pastinya saudara pasti butuh kesetiaan. Amin. Butuh kesetiaan saudara. Firman Tuhan berkata bahwa hai hambaku yang baik dan setia. Baik sekali perbuatan ini, masuklah dalam pimpinan Tuhan. Oh luar biasa. Ketika kita setia saudara, Tuhan yang memperhitungkan segala kehidupan. Tuhan yang memperhitungkan. Ya. Sekalipun kita tidak mempunyai apa-apa di dalam Tuhan, tetapi kita tetap setia dan melakukannya itu untuk Tuhan. Tuhan yang menganggapnya itu benar. Dan engkau akan berjumpa dengan Tuhan. Karena kesetiaan itu akan membawa dalam kesetiaan langkah hidupmu dan langkah hidupmu untuk engkau pada setiap benar. Engkau melakukan apa itu. Ketika engkau setia, pasti ada ketaatan. Tidak ada orang yang setia yang tidak taat. Orang yang setia pasti belajar untuk taat. Teguh berpegang dan melakukan apa yang harus menjadi atau aturan-aturan yang saudara. Ya. Jadi karena itu saudara tetaplah engkau setia. Karena engkau akan taat nanti. Kalau saudara dan saya saat ini masih banyak hal yang mungkin kita tidak lakukan dalam hidup kita. Apa yang sudah menjadi komitmen kita, yang menjadi tanggung jawab kita bisa lakukan. Tetapi kalau engkau tetap setia, saya percaya engkau akan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua, gaya hidup seorang hamba adalah mempunyai kerelaan. Kita harus rela melayani saudara. Mau rela tidak rela pun juga engkau tidak apa-apa. Ya mau tidak mau kita harus rela.
Ketika engkau rela untuk melakukan apa yang menjadi kewajibanmu, maka kerelaan itu akan menjadi ketulusan hati. Yusuf ketika mendengar Maria, hatinya tidak mau. Tapi ketika dia tahu bahwa Tuhan yang memerintahkan, dia melakukan itu pada hidup. Karena itu sangat dia mau melakukan. Dia menerima, dia rela dengan hati tulus bahwa apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka itu pasti yang terbaik. Amin. Makanya di nyanyian Maria itu berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukacita oleh Allah Juru Selamatku. Saudaraku, siapa yang mau rela dengan tulus hati ketika harus tahu bahwa dia hamil? Karena apa? Menjadi suatu bahan ilmu cibor. Tapi Maria begitu, karena dia tahu, dia tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya, tapi dia hanya peduli kepada Tuhan dan dia mau memberikan hidup. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Saudaraku dengan hati. Kadangkala ketika kita melayani, kadang kita tidak rela. Apalagi memberi, kita tidak rela. Apalagi kepada orang yang tidak kita sukai. Tapi sadarilah, kita hamba. Kalau kita diperintahkan oleh Tuhan kita, memberilah dengan sukacita. Pasti hati harus bersih. Lakukan itu dengan segenap hati. Bukan karena paksaan, tapi karena Tuhan. Amin, saudara. Nah, sebagai hamba Tuhan, yang pastinya kita bukanlah hamba seperti orang-orang di dunia yang direndahkan, tetapi dalam pandangan Tuhan kita adalah raja untuk melayani. Amin, saudaraku. Kita rajanya Tuhan di bumi. Karena tugas dan tanggung jawab itu ada di hadapan kita. Ada di hadapan hamba-hambanya. Mari kita contoh Yesus, saudara. Kita contoh Yesus yang datang sebagai manusia. Dia tidak peduli. Tetapi hati hambanya itu melekat dalam hidup. Nah, apalagi kita, saudara. Kita hambanya Yesus. Kita masih mempertahankan kita tidak mau kita. Ego kita. Kekerasan hati kita. Sadarilah, saudara, bahwa kita hanya sampai di hadapan Tuhan. Kita lihat satu firman Tuhan di Filipi 2 ayat 5-7. Kita lihat hamba yang sejati, kita belajar kepada dia. Tapi saya tidak terlalu menguraikannya sampai di sana, karena minggu depan juga kita akan belajar tentang teladan seorang hamba. Filipi 2:5-7.
25 ya? 5 sampai 7. Kita baca sama-sama saudaraku. Ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 7. 1, 2, 3. Hendaklah kamu hidup bersama, namun menanggapi pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil sama dan menjadi sama. Saudaraku, satu teladan yang sangat luar biasa. Paulus menjelaskan tentang Yesus bahwa saya percaya Paulus mengerti betul tentang arti hamba, saudaraku. Karena Paulus sendiri adalah orang Yahudi. Dia adalah orang terpelajar yang sudah belajar hukum Tuhan. Bahwa hamba itu memang tidak mempunyai apa. Tetapi ketika Paulus menerima Yesus, atau Tuhan sudah menampakkan dirinya, dikatakan bahwa di Roma 1 ayat 1, sebab kami adalah hamba-hamba Kristus. Jadi memang Paulus mempunyai konsep hamba itu adalah dalam konsep dosa, hamba juga dalam konsep betul-betul budak, orang yang bekerja kepada orang lain. Tetapi saya mau bilang saudaraku, seorang hamba pada waktu itu ada yang dijual, ada yang diberikan sebagai hadiah, ada sebagai tawanan. Tetapi saya mau bilang bahwa ketika hamba itu dijual, saudaraku, yang pastinya Tuhan, orang yang datang membeli pasti mencari hamba yang terbaik, yang cocok sesuai dengan keinginan Tuhan itu. Jadi pada waktu itu memang hamba dijual, dan datanglah orang yang membutuhkan hamba, dia dan dia haknya menjadi sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi saya mau bilang saudaraku, ada satu yang menarik ketika saya mempelajari hal ini. Sekalipun hamba itu dijual, tetapi Tuhannya juga memilih hamba yang terbaik yang sesuai dengan keinginannya. Amin saudaraku. Dia pasti mencari yang baik, yang sesuai dengan keinginannya. Yang walaupun hamba itu dijual, tetapi seorang yang mau membeli dan yang mau memiliki hamba, pasti dia cari budak yang terbaik, bukan yang lemah, gitu ya. Apalagi yang sakit, tetapi pasti dia memilih yang terbaik. Nah, saudaraku, saya mau bilang, kita adalah hamba-hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Kita adalah hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan sesuai dengan keinginannya Dia. Oleh karena itu, saudaraku, berilah dirimu, sadarilah keadaanmu, wahai hamba, lakukan semuanya untuk Tuhan. Dan jangan pedulikan orang-orang sendiri. Lakukan apa yang menjadi keinginan Dia. Layanilah Dia. Karena tidak ada hal yang terbesar dalam hidup kecuali mereka. Siapapun orangnya, kedudukannya seperti apapun, konsep hamba pasti tujuannya adalah melayani orang kepada siapa yang memberi hidup. Hanya itu, saudara. Oleh karena itu, saudaraku, engkau adalah hamba yang dipanggil. Karena itu, lakukan semuanya untuk kemuliaan. Kita belajar dari Yesus seperti bilang tadi. Yesus itu yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi ia mengosongkan dirinya dan sama dengan manusia. Dirinya sendiri dan sama dengan manusia. Dan dia menjadi hamba. Terus kita apa yang kita banggakan? Yesus aja memanggil kita, yang adalah Raja sendiri, tidak menganggap kita sebagai hamba setiap orang begini. Tapi dia memanggil kita sebagai hamba yang dipanggil untuk melakukan apa yang diinginkan. Amin, saudaraku.
Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Bersyukur Kau memilihku jadi hamba-Mu, melayaniku setiap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Yes. Mau setia sampai akhir, melayani seluruh hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Kau memilihku jadi hamba-Mu, melayaniku setiap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Kau setia sampai akhir, melayani seluruh hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Mau setia sampai akhir, melayani seluruh hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Mau setia sampai akhir, melayani seluruh hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Katakan ku mau setia sampai akhir, melayani seluruh hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang kudus. Di antara berjuta-juta dan beribu-ribu orang-orang di sekeliling kami. Bukan hanya memilih kami, tapi Engkau menetapkan kami untuk terus melayani dan setia dalam melakukan apa yang Engkau kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai kami menjadi hamba-hamba Tuhan. Sekalipun kami tidak berguna di dalam Engkau, tetapi kami mau melakukan apa yang menjadi kebutuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang memampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang Kau mau Tuhan. Engkau yang menguatkan kami Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Sesungguhnya kami adalah hamba ya untuk melayani Engkau Tuhan. Tetapi kami sebagai hamba juga hamba yang lemah. Tetapi biarlah di dalam ketidakmampuan kami Tuhan, kami mempersembahkan itu menjadi kesukaan akan Engkau dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Lakukan yang terbaik apa yang Engkau mau Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami menyerahkan hidup kami, hati kami buat Tuhan, sesungguhnya kami tidak punya hati lagi Tuhan. Sebab hati kami tidak terbagi-bagi. Sebab hati kami sudah menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau boleh menyadarkan kami kembali saat ini, sama seperti Maria yang menyadari bahwa dia adalah hamba Tuhan, dan dia berserah bahwa apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya itu boleh terjadi. Hal yang sama kami rindukan itu terjadi dalam hidup kami. Biarlah Engkau yang mengajari kami terus, bukan menjadi hamba yang sombong, yang acuh-acuh, tetapi hamba yang rendah hati, yang tidak membanggakan apapun Tuhan dalam hidup kami, tapi yang melihat Engkau ya Yesus sebagai teladan kami, yang walaupun dalam rupa Allah, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi yang mengosongkan dirinya sendiri dan mau menjadi hamba. Biarlah itu terjadi dalam hidup kami sebagai hamba. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu itu jatuh di tanah yang subur, berakar, bertumbuh, dan sampai menghasilkan buah, supaya kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang menghasilkan buah di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan hanya di dalam nama Bapa Yesus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih. Silakan duduk. Diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Kita adalah anak-anak raja yang mempunyai hati hamba. Baik, untuk pengumuman yang pertama, mungkin Komsel nanti akan diinformasikan di grup WhatsApp masing-masing, di grup Komsel masing-masing, karena kita mungkin masih harus melaksanakannya secara online juga, jadi informasinya di grup kerja. Kemudian yang kedua, hari ini saudara-saudari kita Jessica dan Timothy akan baptisan jam 3 sore. Mungkin ada jemaat Tuhan yang ingin bergabung, bisa mengkonfirmasi dulu ke misteri untuk sama-sama boleh bergabung dalam baptisan kedua saudara kita. Itu aja pengumumannya.
Jemaat Tuhan juga boleh mempersiapkan persembahan. Kita akan memberikan persembahan untuk yang belum mendapatkan amplop, ada di bagian belakang. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah diberitakan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh mengerjakan lebih lagi hari demi hari firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kami mau datang dengan ungkapan syukur kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadi alat yang berguna untuk pelayanan Tuhan di tempat ini maupun menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang belum bisa memberikan persembahan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati lebih lagi Tuhan Yesus. Biarlah di kesempatan-kesempatan berikutnya kami boleh datang dengan sukacita membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus persembahan yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan boleh silakan memberikan persembahan di tempat yang tersedia untuk kami. Silakan duduk sebentar. Saudaraku, saya mau bagikan ya, kalau hari ini kita belajar tentang hati hamba. Saudaraku, pembicaraan tadi pagi dengan Kak Christine ya, seperti ini. Berbeda saudaraku dengan berbagai kepercayaan yang ada, bahwa di dalam Tuhan kita ketika baru bertobat sudah bisa menjadi pelayan hamba Tuhan, bisa melayani Tuhan ya. Untuk beberapa kepercayaan mereka harus sekolah, harus mengadakan pendidikan beberapa tahun gitu baru bisa melayani. Tetapi dalam Tuhan baru bertobat kita bisa menjadi hamba Tuhan. Saya ingat bahwa ketika saya SMA kelas 1 saya menyerahkan hidup pada Tuhan, kemudian minggu depannya saya sudah melayani Tuhan, mulai dari angkat tikar ya. Kemudian dipercayakan lagi untuk angkat tikar bawa gitar, kemudian membersihkan tempatnya ya. Dan apakah pelayanannya berkurang? Enggak, sampai sekarang ya. Yang hari Jumat saya bawa gitar, kemudian hari Minggu tetap melayani untuk menyiapkan kursi dan lain-lain bersama rekan-rekan yang lain. Jadi melayani menjadi hamba Tuhan bukan bawa firman Tuhan ya. Itu kalau Tuhan percayakan lebih boleh ya. Bukan mimpi pujian. Itu kalau Tuhan percayakan bisa ya. Tetapi mulai dari hal yang sederhana, mengajak orang, ya, membantu kebersihan, ya, menyiapkan konsumsi, itu adalah hamba-hamba Tuhan. Amin ya, tidak ada yang sulit. Sebenarnya kita bagi tangan ibadah kita, saling berkata, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami Kau besar Tuhan atas hidup kami. Engkau besar atas Denpasar, atas Bali, atas Indonesia. Engkau besar atas bangsa kami Tuhan. Engkau besar atas setiap rencana-rencana yang Kau buat dalam hidup kami. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya.
gereja Tuhan berdoa buat Indonesia Tuhan, bangsa yang Engkau berkati. Kami bersyukur bahwa Engkau berdaulat Tuhan di atas puji-pujian orang Israel. Ketika umat memuji Engkau Tuhan sepanjang hari ini, dari pagi sampai malam hari ini Tuhan, kiranya turun lawatan Engkau atas bangsa Indonesia, atas rakyat kami Tuhan, atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Hikmat kebijaksanaan, kesembuhan, pemulihan, keamanan Tuhan, kesejahteraan turun atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Bertahtalah Engkau, berdaulatlah Engkau dan Tuhan kuasa Engkau. Setiap orang-orang yang Kau pilih untuk memimpin bangsa kami mintakan kesejahteraan, kami mintakan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan atas presiden kami, atas setiap pembantu-pembantunya Tuhan, setiap kabinet yang ada, setiap gubernur Tuhan, wali kota Tuhan, bupati, camat Tuhan, lurah Tuhan, RW RT, setiap pemimpin-pemimpin Polri, TNI, kami berdoa Tuhan tolong memberikan keamanan atas bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Engkau. Cuma Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat-Mu. Allah yang memilih Engkau, menetapkan Engkau untuk dikasih oleh Tuhan. Allah yang menetapkan Engkau untuk diberkati, menjadi berkat untuk orang lain. Allah yang memberkati-Mu, Allah yang menyertai-Mu. Allah menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Allah menghadapkan wajah-Nya padamu dan berikan damai sejahtera. Pulanglah dalam kasih setia Tuhan. Tuhan yang akan mengutus malaikat-Nya untuk berkemah di sekeliling engkau, untuk meluputkan engkau. Allah yang memberkati-Mu, sehingga apa yang kau kerjakan akan Tuhan berkati dan Dia akan membuatnya berhasil. Tuhan yang mengasihi engkau, kiranya janji Tuhan untuk keluargamu, jika engkau diselamatkan, engkau beserta keluargamu akan diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami terima berkat Kau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Dan Tuhan kau berkati.